Carut-marutnya pendataan non-aparatur sipil negara, ASN, di lingkungan Pemkab Situbondo, menjadi perhatian DPRD Situbondo. Untuk mencari benang merah persoalan pendataan non-ASN tersebut, Komisi I dan 4 DPRD memanggil BKSDM dan Dinas Pendidikan. Tak hanya itu, para wakil rakyat juga melibatkan sejumlah kepala sekolah dan pengawas dalam hearing yang berlangsung di ruang gabungan fraksi DPRD Situbondo, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Kepala BSKDM Pemkab Situbondo, Fathor Rahman mengatakan, untuk menertibkan pendataan, Dinas Pendidikan harus membuat instrumen kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan beban kerja yang tersedia di masing-masing sekolah. Dengan demikian, kata mantan Kadispendi, tidak banyak SDM lebih ataupun tidak optimal dalam penggunaannya. Fathor mencontohkan kasus yang terjadi di SDN Gebangan. Menurutnya, saat ditanyakan anggota DPRD jumlah tenaga gurunya itu sudah lengkap. Itu pun yang kekurangan hanya guru pendidikan agama Islam, PAI, dan sudah diisi tenaga guru sukuan atau non-ASN. Faktanya guru non-ASN lebih, dan ini bisa dibayangkan satu sekolah lebih 3 orang saja itu akan melangkah 427 SD di Kabupaten Situbondo akan menjadi problem yang sangat besar, kata Fathor Rahman kepada Surya usai hearing di kantor DPRD Situbondo. Persoalan ini yang harus dibenahi ke depannya, sehingga ke depannya semakin baik, bahkan, lanjut Fathor Rahman, pihaknya juga mempertanyakan ijazah tenaga operator yang ada sekolah dan ternyata PPKN. Kalau ijazahnya PKN maka tempatnya di SMP atau SMA, sekolah tidak memprioritaskan kebutuhan guru, di SD hanya cukup guru kelas, agama dan olahraga, akan tetapi di lapangan ada guru bahasa Inggris, kecuali itu mungkin di sekolah di perkotaan, itu pun berangkat dari kemampuan sekolah, jelasnya. Maupun Komisi 4, itu jumlah tenaga gurunya itu sebenarnya sudah lengkap. Yang kurang itu hanya guru PAI. Guru PAI. Guru PAI diisi oleh tenaga sukuan. Faktanya sukuan itu lebih. Nah, bisa bayangkan kalau satu sekolah lebih 3 orang saja, itu maka akan melangkah kepada 427 SD se-Kabupaten Situbondo, akan menjadi problem besar. Nah, ini yang mungkin perlu dibenahi ke depan, sehingga tidak kemudian saya tanya misalnya salah satu operator ijazahnya apa? Ijazahnya hanya PPKN. Nah, kalau ijazah PKN kira-kira tempatnya di mana? Nah, harusnya kan di tempatnya di sekolah menengah pertama atau SMA atau SMK, tapi sukuan di tempat itu. Nah, ini kan belum lagi sekolah itu tidak berbicara tentang prioritas kebutuhan guru. Misalnya guru di SD itu kan cukup guru kelas, guru agama, dan guru PJOK. Tapi faktanya ada guru bahasa Inggris. Kecuali mungkin di daerah-daerah perkotaan atau setingkat sekolah yang mungkin sangat membutuhkan dan sudah modelnya sudah cukup bagus, mungkin itu silakanlah sebagai kreasi, itu pun berangkat dari kemampuan sekolah. Nah, kemudian ada tenaga sukuan yang memang lama tidak tercover di Dapodik, tidak tercover juga di pembayaran APBD. Dan mereka tetap ada. Dari bos tetap ada di situ. Alasan kepala sekolah ketika ditanya karena tidak rajin katanya. Nah, pertanyaannya kok 2007 sampai sekarang nggak rajin. Nah, lalu apa tugas kepala sekolah? Karena harusnya tugas kepala sekolah seorang manajer itu memperbaiki, membimbing, membina mereka kalau mungkin tidak rajin. Nah, bisa biasakan bahasa tidak rajin sukuan 2007. Sekian lama. Nah, ini yang mungkin perlu ada pembenahan. Pak, solusinya seperti apa, Pak, dari pertemuan tadi? Iya, solusinya pertama tadi dari pimpinan meminta Disdik untuk semacam membuat telah staf untuk melaporkan kepada Bupati karena jumlahnya itu lebih dari 1.000 orang. Dinas Pendidikan harus memfikkan kembali bersama BKPSDM terhadap data guru dan pegawai tidak tetap di masing-masing sekolah sesuai dengan hasil ini. Sisanya itu berapa difikkan lagi
berapa data, artinya Dinas Pendidikan itu punya guru yang terdata dalam non ASN yang versi BKN, tapi ada data yang tidak terverifikasi di non ASN itu. Kalau misalnya ada